Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita jumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion dengan tema kali ini yaitu melestarikan budaya. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di sini dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak senang dengan kemunafikan, sehingga segala adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, maka tidak dikenannya. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, dan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bertumbuh, berkembang dengan tujuan memenuhi, menguasai, dan mengelola bumi. Di sini dapat dipahami hakikat manusia secara utuh. Sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, maka dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk beragama yang berelasi dengan Tuhan. Ini yang menjadi perbedaan antara manusia dengan ciptaan lainnya yang tidak beragama dan memiliki relasi dengan Tuhan. Melalui agama, kita juga dapat menemukan persekutuan. Ada persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Dan selanjutnya, manusia sebagai ciptaan Tuhan juga diberi kemampuan untuk beranak cucu dan berkembang biak, yang artinya sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, sehingga dengan demikian menjadikan manusia hidup dalam tata tertib kehidupan bersama yang merupakan kemampuan lahiriah yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh karena manusia berkembang biak dan memiliki aturan dan tata tertib, maka manusia dapat disebut sebagai makhluk berbudaya, sehingga dengan demikian budaya merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga pada saat manusia telah jatuh dalam dosa, maka standar nilai hidup mereka mengalami kekacauan, rusak, dan tak sejalan dengan aturan Tuhan atau sesuai dengan Alkitab. Inilah yang menjadi awal dari persoalan adat istiadat menurut sudut pandang Alkitab. Jadi adat istiadat itu merupakan kemampuan budaya manusia dalam konteks di mana mereka ada. Bermula setelah peristiwa air bah, maka manusia terserak dan berkembang di berbagai bangsa, benua, dan negara dengan lokasi yang berbeda-beda seperti di pegunungan, di pesisir pantai, di hutan, dan di perkotaan, sehingga memiliki banyak bahasa, memiliki banyak gaya, banyak logat, dan lain sebagainya ya. Nah, disinilah manusia mulai beradaptasi dengan lingkungannya dan membangun apa yang disebut sebagai adat istiadat atau budaya setempat. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikembalikan kepada nilai-nilai Alkitab. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat itu tidak pernah salah pada dirinya, sebab itu adalah anugerah Tuhan ya. Yang salah adalah nilai yang ditaruh di dalamnya, sama seperti pisau. Bukanlah benda yang berbahaya, karena tergantung pemakaiannya. Sebagai contoh, para nabi, para rasul, dan bahkan Yesus hidup dalam adat istiadat setempat. Pada saat perkawinan di Kana, Yesus menghadirinya, kemudian dia juga mengubah air menjadi anggur, karena menurut adat Yahudi, jika mereka kehabisan anggur, itu akan menjadi aib bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus mengerti adat itu dan memfasilitasi mereka dengan melakukan mukjizat-mukjizatnya. Jadi menurut pandangan beberapa kalangan Kristen, memang terdapat beberapa tafsiran. Ada yang menganggap bahwa adat itu dosa dengan asumsi
semua yang ada di dalam dunia itu adalah dosa, seperti yang tertulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Apakah tafsir ini salah? Jelas tidak, karena memang manusia telah berbuat dosa dan hanya melahirkan dosa. Namun sepertinya ada hal yang dilupakan, bahwa dosa adalah nilai-nilai yang dibangun oleh manusia itu sendiri dan bukan adat istiadatnya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, adat merupakan anugerah Tuhan. Selain itu, ada juga yang menafsirkan bahwa mereka menerima adat istiadat sepenuhnya dengan asumsi bahwa Allah telah memberikan matahari dan hujan pada manusia, yaitu sama seperti di Matius 5 pasal 5 ayat 45. Namun pengeneralisasiannya ini masih kurang tepat karena tanpa menguji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terlebih dahulu. Apakah sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan atau tidak? Jadi, bagaimana cara menyikapi yang tepat? Yaitu dengan memperbaharuinya. Dengan menyadari secara utuh bahwa adat istiadat atau budaya merupakan anugerah dari Tuhan, maka seharusnya manusia memperbaharuinya agar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab, bukan hanya sekedar asal menolak atau asal menerimanya. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Oleh karena itu, sangat penting untuk hidup diperbaharui secara terus-menerus, secara berkala, secara kontinu, termasuk dalam hal adat istiadat atau budaya. Mari kita lestarikan setiap budaya yang ada di lingkungan kita dengan memperbaharuinya sesuai dengan firman Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab, agar kita semua hidup di dalam kebersamaan, kedamaian, kerukunan, dan tentunya saling tolong-menolong. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pada saat pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami dapat senantiasa diperbaharui akal budi kami, diperbaharui pikiran kami, diperbaharui kehidupan kami, sehingga adat istiadat adalah anugerah daripada Tuhan dan kami mampu melestarikan setiap budaya-budaya yang ada, namun kami juga memperbaharuinya supaya tidak kekurangan dari nilai-nilai yang Tuhan ingin lakukan kepada kami. Bapa, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya melalui budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kami mampu mempermuliakan Tuhan atas semuanya. Dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya total ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memperbarui hidup kami, Engkau yang senantiasa menolong kami, memelihara hidup kami, Engkau yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.